Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari atas nama Ripka Elvania, Rajita Fakri, Ferawati Rumapea, Bang Ajril Hasibuan. Kami dari kelas akuntansi B. Hari ini kami akan membahas materi tentang wesel tagih pada mata kuliah akuntansi keuangan 1. Dan yang kami hormati Ibu Erni Lucy SE MSI sebagai dosen pengampung kami mata kuliah akuntansi keuangan 1. Materi pembahasan kami hari ini tentang pengertian wesel tagih, macam-macam wesel tagih. Ada wesel tagih berbunga, ada wesel tagih tak berbunga. Pendiskontoan wesel, contoh wesel tagih tak berbunga dan wesel tagih berbunga. Pengertian wesel tagih. Wesel tagih merupakan wesel yang dapat ditagihkan kepada perusahaan lain yang memiliki utang kepada perusahaan kita. Dengan kata lain adalah dokumen piutang yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan lain yang belum bisa membayar pada saat penyerahan barang-barang terjadi. Dokumen wesel ini dapat menjadi dasar posting piutang pada perusahaan kita. Ada dua macam wesel tagih karena status perusahaan merupakan pemberi utang. Berdasarkan pembebanan bunga, wesel tagih dibagi menjadi dua, yaitu wesel tagih berbunga dan wesel tagih tak berbunga. Wesel tagih berbunga adalah wesel yang membebani bunga kepada pihak debitur. Dengan demikian jumlah uang yang diterima oleh wesel pada tanggal jatuh tempo adalah sebesar nilai nominal ditambah bunga selama jangka waktu yang tercantum dalam wesel tersebut. Wesel tagih tanpa berbunga. Wesel tidak berbunga adalah wesel yang tidak membebani bunga kepada pihak tersebut atau pihak debitur. Maka jumlah uang yang diterima oleh pemegang wesel atau promes pada tanggal jatuh tempo adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam wesel tersebut. Mendiskontokan wesel adalah meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Bank akan memberikan pinjaman tetapi dikurangi dengan bunga yang diperhitungkan dengan selama jangka waktu diskonto. Bunga yang diperhitungkan ini disebut juga diskonto. Syarat pendiskontoan wesel yaitu jika pembuat wesel tidak melunasi weselnya pada tanggal jatuh tempo, maka pihak yang berdiskonto akan bertanggung jawab untuk melunasi wesel tersebut. Selanjutnya, ketentuan perhitungan hari diskonto. Yang pertama, 1 tahun ditetapkan 360 hari. Dan yang kedua, mulai tanggal pendiskontoan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dan yang ketiga, bulan dihitung menurut kalender atau menurut hari yang sebenarnya. Diskonto wesel tidak berbunga. Wesel tidak berbunga adalah wesel atau promes yang tidak membebani bunga kepada pihak debitur, yaitu dengan rumus nominal wesel dikurangi dengan diskonto. Dengan rumus diskonto, nominal wesel dikali jumlah hari atau bulan dikali persentase diskonto per 360 atau 12, maka didapatkan nilai tunai pada tanggal didiskontokan. Kemudian diskonto wesel berbunga. Wesel berbunga adalah wesel atau promes yang membebani bunga kepada pihak debitur. Dengan rumus yang pertama, kita mencari nilai tunai wesel pada tanggal jatuh tempo, yaitu dengan menambahkan nominal wesel ditambah bunga wesel. Dengan rumus bunga wesel, nominal wesel dikali jumlah hari atau bulan dikali persentase bunga per 360 atau 12, maka kita dapatkan nilai tunai wesel pada tanggal jatuh tempo. Untuk mendapatkan nilai tunai wesel pada tanggal didiskontokan, maka kita akan menambahkan nilai tunai wesel pada tanggal jatuh tempo dengan diskonto. Dengan rumus diskonto, nilai tunai wesel pada tanggal jatuh tempo dikali jumlah hari atau bulan dikali persentase diskonto per 360 atau 12, maka kita akan mendapatkan nilai tunai wesel pada tanggal didiskontokan.
Kemudian contoh soal wesel tak berbunga. Pada tanggal 21 September 2017, PT RME menarik wesel tidak berbunga dengan nominal 90 juta rupiah yang jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2017. Tanggal 20 Oktober 2017, PT RME mendiskontokan wesel tersebut kepada Bank BCA dengan diskonto 12%. Penyelesaiannya yaitu dari tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan 20 Desember 2017, yaitu 61 hari. Dengan nilai nominal wesel 90 juta dengan diskonto 90 juta rupiah dikali 61 hari dikali 12% per 360, yaitu 1.830.000 rupiah. 90 juta dikurang 1.830.000 sama dengan 88.170.000. Maka jurnalnya kas 88.170.000, beban bunga 1.830.000 pada wesel tagih 90 juta. Kemudian contoh soal wesel berbunga. Pada tanggal 21 September 2017, PT RME menarik wesel berbunga dengan bunga 10% dengan nominal 90 juta yang jatuh tempo 20 Desember 2017. Tanggal 20 Oktober 2017, PT RME mendiskontokan wesel tersebut kepada Bank BCA dengan diskonto 12%. Penyelesaiannya dari tanggal 21 September 2017 sampai dengan 20 Desember 2017, yaitu 90 hari. Dari tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan 20 Desember 2017, yaitu 61 hari. Nilai nominal wesel 90 juta rupiah. Maka nilai nominal ditambahkan dengan bunga, yaitu dengan cara mendapatkan bunga yaitu 90 juta rupiah dikali 90 hari dikali 10% per 360, yaitu 2.250. 90 juta ditambah 2.250.000 sama dengan 92.250.000 dikurangi dengan diskonto. Cara mencari diskonto yaitu 92.250.000 dikali 61 hari dikali 12% per 360, yaitu 1.875.750 rupiah. 92.250.000 dikurangi dengan 1.875.750 rupiah sama dengan 90.374.250 rupiah. Maka jurnalnya kas 90.374.250 rupiah pada wesel tadi 90 juta pada pendapatan bunga 374.250 rupiah. Kewajiban bersyarat. Pengertian kewajiban bersyarat. Kewajiban kontingensi atau kewajiban bersyarat atau contingent liability adalah kewajiban-kewajiban yang dihasilkan oleh beberapa transaksi yang dibuat di masa lalu jika beberapa peristiwa tertentu terjadi di masa mendatang. Jika kewajiban bersyarat atau kontingensi kemungkinan besar akan terjadi dan besarnya dapat diestimasi, maka kewajiban tersebut harus dicatat. Berikut akuntansi garansi produk dan kewajiban bersyarat. Contoh soal dan jawaban garansi produk dan kewajiban bersyarat atau kontingensi. Selama bulan September, PT Manajemen Keuangan Network menjual peralatan produksi seharga 140 juta dengan garansi 6 bulan. Biaya untuk memperbaiki kerusakan yang masih dilindungi garansi diperkirakan sebesar 6% dari harga jual. Pada tanggal 11 Oktober, seorang pelanggan memerlukan penggantian komponen senilai 200.000, ditambah biaya tenaga kerja sebesar 90.000 yang masih dalam garansi. Buatlah ayat jurnal untuk yang pertama, estimasi beban garansi pada tanggal 30 September, yang kedua, pekerjaan yang masih dilindungi garansi pada tanggal 11 Oktober. Untuk menjawab yang pertama, yaitu untuk mencatat beban garansi bulan September, perhitungan beban garansi produk adalah sebagai berikut. 6% dikali dengan 140 juta, hasilnya 8.400.000. Dan jurnalnya, pencatatan beban garansi produk di debit beban garansi produk senilai 8.400.000 dan di kredit utang garansi produk senilai 8.400.000. Yang kedua, mengganti komponen yang rusak yang masih dilindungi garansi.
Perhatikan pencatatan akuntansi penggantian komponen yang rusak. Maka jurnalnya di debit utang garansi produk senilai 290.000 dan dikredit persediaan 200.000 dan dikredit utang gaji 90.000. Kesimpulan, wesel tagih merupakan jumlah yang terhutang bagi pelanggan jika perusahaan telah menerbitkan surat hutang formal. Pelunasan wesel hutang bagi penanggung harus memperhatikan beberapa hal, misalnya tanggal jatuh tempo, karena hal yang bersangkutan akan dikenai bunga sesuai kesepakatan di awal dan jika pelunasan melebihi batas tanggal jatuh tempo. Wesel tagih disebut juga sebagai surat pernyataan jumlah utang pelanggan secara tertulis yang sifatnya formal. Dalam waktu penagihan 1 tahun, wesel tagih termasuk dalam kelompok aset lancar yang disajikan pada neraca laporan keuangan wesel. Ini dapat digunakan untuk melunasi piutang pelanggan. Wesel tagih dan piutang usaha yang dihasilkan dari transaksi penjualan inilah nantinya yang disebut dengan piutang dagang. Cukup sekian video pembelajaran hari ini tentang wesel tagih dari kelompok 8. Terima kasih.